Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, Atik Mustaba, Ilham, dan Ardi akan menjelaskan hasil eksperimen terhadap pengaruh gula, krimer, dan air terhadap kepuasan level dari rasa kopi. Kopi merupakan minuman yang digemari oleh masyarakat karena cita rasa dan aromanya yang khas. Kopi juga menjadi salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Penting bagi produsen kopi dan barista untuk memahami faktor-faktor apa yang mempengaruhi rasa kopi untuk kepuasan pelanggan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi cita rasa dari kopi adalah perbandingan gula, krim, dan air yang digunakan dalam penyeduhan. Penambahan krimer dan gula juga membuat cita rasa pada kopi menjadi lebih nikmat. Krimer adalah produk pengganti susu atau krim yang merupakan produk emulsi lemak dalam air. Tingkat kenikmatan rasa kopi dapat juga dipengaruhi oleh tingkat kemanisan kopi. Dengan mencampurkan gula, akan menghasilkan kenikmatan kopi yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki pengaruh gula, krimer, dan air terhadap tingkat kepuasan rasa kopi. Dengan menggunakan metode design of experiment, dirancang menganalisa percobaan untuk mengidentifikasi kombinasi faktor yang memberikan tingkat kepuasan kopi yang paling optimal. Literature review, design of experiment adalah alat statistik yang diterapkan pada banyak sistem, desain, pengembangan, dan optimasi proses serta produk. Tiga prinsip dasar dari design of experiment adalah replikasi, randomization atau pengacakan, dan kontrol atau blocking. Pengacakan adalah proses yang memastikan asumsi statistik yang diperlukan terpenuhi untuk mengenerate hasil. Selain itu, pengacakan penting untuk melindungi percobaan dari bias yang dapat mempengaruhi atau merusak hasil percobaan. Faktor yang kedua adalah replikasi. Replikasi adalah pengulangan percobaan atau pengamatan dengan syarat atau kondisi yang sama seperti sebelumnya, tetapi dengan spesimen atau sampel yang berbeda. Pentingnya replikasi dalam percobaan karena tambahan duplikasi informasi atau data berkaitan dengan kehandalan kesimpulan. Fungsi replikasi juga untuk mendapatkan jumlah kesalahan dalam ujian. Kontrol atau blocking adalah cara untuk menghilangkan atau mengurangi variabel nuisance. Faktor nuisance ini dapat mempengaruhi hasil eksperimen, namun bukan bagian dari hal yang ingin diteliti. Prinsip kontrol atau blocking digunakan untuk meningkatkan akurasi. ANOVA adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisa perbedaan antara rata-rata dari dua atau lebih kelompok. Metode ini menguji apakah perbedaan rata kelompok yang diamati secara statistik signifikan atau hanya terjadi secara kebetulan. ANOVA umumnya digunakan dalam design of experiment di mana beberapa kelompok atau perlakuan dibandingkan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan di antara rata-rata kelompok yang diteliti. Selanjutnya, metodologi penelitian. Pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu Design of Experiment atau DOE untuk menyelidiki pengaruh gula, krimer, dan air terhadap tingkat kepuasan rasa kopi. Serangkaian percobaan akan dirancang dan dilakukan untuk memvariasikan secara sistematis tingkat faktor-faktor tersebut dan mengevaluasi pengaruhnya terhadap kepuasan rasa kopi. Eksperimen akan melibatkan persiapan sampel kopi yang berbeda dengan jumlah gula, krimer, dan air yang bervariasi sambil menjaga parameter lainnya tetap konstan. Kemudian partisipan akan diminta untuk menilai kepuasan rasa dari setiap sampel kopi. Selanjutnya, untuk alat dan bahan penelitian yang akan digunakan antara lain cangkir, gelas ukur, sendok ukur, kopi bubuk, air, gula pasir, bubuk krimer, dan tisu. Next. Untuk metode pembuatan kopi,
penelitian ini menggunakan pendekatan DOE full factorial dengan blocking, yang mana akan digunakan untuk menyelidiki pengaruh gula, creamer, dan air beserta interaksinya terhadap tingkat kepuasan rasa kopi. Partisipan akan diminta untuk mencicipi kopi yang disiapkan menggunakan kombinasi faktor tertentu dan memberikan peringkat yang menunjukkan tingkat kepuasan mereka terhadap rasa kopi. Eksperimen pembuatan kopi akan dilakukan secara acak dengan kombinasi yang terdiri dari komposisi sebagai berikut, yaitu antara lain gula dengan komposisi 0 gram, 5 gram, dan 10 gram. Lalu creamer dengan komposisi 0 ml, 10 ml, dan 20 ml. Lalu air dengan komposisi 180 cc dan 200 cc. Dari ketiga faktor tersebut, terdapat 18 kombinasi percobaan pembuatan kopi. Seperti yang terlihat di paparan ini. Yang selanjutnya, partisipan akan diberikan kopi dengan kombinasi tertentu dengan urutan secara acak, seperti yang dapat dilihat di tabel berikut, di mana terdapat nomor 1 sampai dengan 18 yang merupakan urutan kombinasi kopi yang akan diberikan kepada partisipan untuk mencoba kopi. Next. Berikutnya adalah hasil dan analisis penelitian yang dilakukan. Dengan metode DOE full factorial dengan teknik blocking akan menguji efek dari faktor konsentrasi gula, creamer, dan air terhadap tingkat kepuasan rasa kopi. Berikut adalah hasil dari eksperimen yang dilakukan dengan 2 orang dan 18 kombinasi, sehingga terdapat 36 sampel kopi yang diuji. Pengujian dilakukan secara acak atau random dan blocking dengan mengkombinasikan dari konsentrasi dari gula, creamer, dan air, memberikan tingkat kepuasan rasa kopi yang berbeda. Next. Dengan menggunakan software Minitab akan diuji mengenai efek dari konsentrasi gula, creamer, dan air terhadap tingkat kepuasan rasa kopi. Bisa kita lihat bahwa faktor gula, creamer, dan air memiliki nilai F yang sangat besar, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga faktor tersebut memiliki perbedaan yang signifikan terhadap tingkat kepuasan rasa kopi. Selain itu juga, interaksi antara creamer dan air memiliki perbedaan yang signifikan terhadap tingkat kepuasan rasa kopi. Next. Berikut adalah diagram Pareto dari faktor konsentrasi gula, creamer, dan air, di mana faktor konsentrasi gula memiliki nilai F yang paling besar di antara dua faktor lainnya. Next. Setelah melakukan uji design of experiment, maka akan dilakukan uji Fisher untuk mengetahui perbedaan tiap level dari ketiga faktor tersebut. Dari uji Fisher dapat disimpulkan bahwa tiap level dari konsentrasi gula berada pada grup yang berbeda, yang berarti bahwa tiap level dari konsentrasi gula memiliki tingkat perbedaan yang signifikan terhadap tingkat kepuasan rasa kopi. Begitu juga dengan tiap level dari konsentrasi creamer dan air memiliki tingkat perbedaan yang signifikan terhadap tingkat kepuasan rasa kopi. Next. Next. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa konsentrasi gula, creamer, dan air memiliki perbedaan yang signifikan terhadap tingkat kepuasan rasa kopi. Penelitian ini dapat berguna bagi barista atau pemilik kafe untuk menemukan kombinasi yang cocok sehingga tingkat kepuasan rasa kopi dan kepuasan pelanggan mencapai level yang maksimal. Sebagai contoh, jika ingin menonjolkan rasa kopi bagi penikmat kopi, maka konsentrasi gula dan creamer dibuat seminimal mungkin. Akan tetapi, jika target pasar merupakan pelanggan biasa yang tidak terlalu suka dengan kopi pahit, maka kombinasi gula, creamer, dan air menjadi sangat penting sehingga rasa kopi tidak terlalu pahit atau tidak terlalu manis dan pelanggan merasa puas dengan rasa kopi yang dibuat. Berikut adalah akhir dari presentasi kami. Terima kasih.